Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Asih di sini, guru baru matematika yang akan menemani Anda semua dalam pelajaran matematika ke depannya. Oke, siapkan buku serta alat tulis. Jangan lupa berdoa. Kita mulai pelajaran hari ini mengenai geometri ruang. Yang pertama yang akan Ustazah bahas di sini mengenai sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama ada prisma. Sifat-sifat prisma diantaranya ada 4. Pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Kedua, prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. 3. Prisma mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Terakhir, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini sudah Ustazah Asih berikan sebuah gambar. Di situ sebuah kotak berbentuk balok. Iya, di situ merupakan prisma segi 4. Jadi, Ananda semua diperhatikan baik-baik. Prisma segi 4, kenapa dinamakan segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Yang mana yang dinamakan alas? Sisi A, B, C, D ini dinamakan alas. Nama prisma segi 4 diambil dari nama alasnya. Jadi penamaan prisma itu berdasarkan apa jenis alasnya. Misalkan alasnya berbentuk segitiga, berarti dia disebut prisma segitiga. Alasnya misalkan berbentuk segi 6, berarti disebut prisma segi 6, dan seterusnya begitu. Jadi menamai prisma berdasarkan alasnya. Yang ini dinamakan sisi atas, kemudian yang ini dinamakan tinggi prisma. Oke. Mempelajari selanjutnya mengenai titik sudut. Titik sudut di sini adalah pertemuan antara rusuk satu dengan rusuk yang lain. Itu dinamakan titik sudut. Jadi pojokan-pojokannya ini ya yang dinamakan titik sudut. Di sini ada A, B, C, D. Ada juga E, F, G, H. Semuanya itu dinamakan titik sudut. Sedangkan rusuk itu adalah garis. Garis yang ada di setiap sisi dari bangun prisma itu sendiri. Kita bisa menyebutnya sebagai AB. Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CG, dan masih banyak rusuk lain yang bisa Anda cari sendiri. Kemudian sisi alas, yang namanya alas itu di bawah. Jadi sisi alas pada bangun ini adalah ABCD. Sedangkan sisi atasnya EFGH. Oke, terakhir yaitu sisi tegak. Artinya sisi tegak adalah sisi yang berdiri tegak. Di sini sisi tegaknya kita bisa mengambil A, B, E, F, B, C, F, G, dan beberapa sisi tegak yang lain yang bisa Anda sebutkan sendiri nantinya. Itu pembahasan mengenai prisma. Lanjut ke bangun kedua yaitu tabung. Tabung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung. Bisa dilihat di sini di sebuah gambar yang sudah Ustazah sediakan. Ini dinamakan sisi atas yang ada di atas, kemudian ini sisi alas, ini sisi lengkung. Sisi lengkung. Kemudian di sini ada sebuah gambar. Ini dinamakan jaring-jaring tabung. Sebelum terbentuk tabung ini asalnya berupa lingkaran. 2 lingkaran kemudian dengan 1 persegi panjang. 1 persegi panjang ini nanti jadi selimut. Ini namanya nanti selimut tabung. Kemudian lingkaran yang satu menjadi sisi alas, lingkaran yang kedua menjadi sisi atas. Nah, itu untuk bagaimana cara terbentuknya tabung. Kemudian sifat-sifat yang kedua yaitu tabung tidak mempunyai titik sudut. Bisa dilihat di sini, mungkin Anda semua seperti melihat titik di sini. Bukan, ini bukan titik pertemuan. Ingat bahwa sebuah lingkaran itu tidak memiliki titik. Jadi mau dia dikasih bentuk seperti apapun, dia tidak memiliki titik sudut. Jadi sebuah tabung atau bangun tabung ini tidak memiliki titik sudut.
Sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran ukuran sama. Jadi sisi alasnya sama sisi atasnya ini besarnya sama ya nak. Misalkan sisi alasnya luasnya 200, berarti yang atas juga luasnya 200. Selalu sama, itu ciri-ciri tabung. Sisi lengkung tabung ini, lengkung ini yang terbentuk dari persegi panjang ini dinamakan selimut tabung. Diingat-ingat selimut, jadi persegi panjang ini dilengkungkan, kemudian dia nanti bisa menjadi selimut tabung. Lanjut, jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi. Jarak antara sisi atas sama sisi alas disebut tinggi. Jadi yang disebut tinggi itu antara titik ini sampai titik ini, alas sampai titik atas itu disebut tinggi. Sedangkan di sini ada R. R itu berarti jari-jari Ananda semua. R itu jari-jari. Sedangkan R itu diambil dari titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu berada di tengah sampai ke garis tepinya ya. Ini dinamakan R. Sedangkan sini sampai sini nanti disebut D. D itu diameter. Dia memiliki dua rusuk lengkung, yaitu ini dan juga ini. Oke, itu untuk tabung. Selanjutnya, bangun limas. Limas yang akan kita pelajari di sini memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Oke, diperhatikan baik-baik. Limas itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki sisi tegak berbentuk segitiga. Apabila Ananda nanti melihat sebuah bangun yang memiliki sisi tegak berbentuk segitiga, memiliki satu titik puncak, kemudian sisi alas limas berbentuk segi banyak itu artinya bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 3, dan lain-lain. Terus penamaan limas tergantung pada bentuk sisi alasnya. Demikian. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini yang dinamakan sisi tegak itu gimana? Sisi yang depan, sisi samping itu dinamakan sisi tegak. Jadi yang berdiri itu dinamakan sisi tegak Anda semua. Oke, jadi titik sudut kalian tentu bisa ya mencari titik sudut A, B, C, D. Ini disebut titik sudut karena apa? Di sini ada titik pertemuan. Titik pertemuan yang membentuk sudut itu dinamakan titik sudut. Kemudian ada titik puncak. Titik puncak itu hanya ada satu. Diperhatikan, titik puncak dalam limas hanya ada satu. Kalau di sini ditandai dengan huruf D. Titik puncak itu titik pertemuan antara sisi-sisi tegak itu titik puncak. Oke. Rusuk. Kalian sudah mengetahui ya, garis-garis ini namanya rusuk. Bisa disebut A, B, B, C, kemudian AD, AC, dan lain-lain. Itu untuk yang namanya rusuk. Kemudian sisi alas. Sisi alas jangan lupa namanya alas pasti di bawah. Ini yang di bawah adalah ABC. Jadi ABC dinamakan sisi alas. Kemudian sisi yang tegak, ingat sisi tegak tadi selalu berbentuk segitiga. Di sini sisi tegaknya ABD bisa, BCD juga bisa, terus ACD juga bisa di situ. Jangan sampai kelewatan ketika menyebutkan sisi tegak, misalkan nanti kalian berhadapan dengan sebuah soal. Oke. Untuk 3 bangun ini kita pelajari di pertemuan ini. Kemudian untuk bangun-bangun selanjutnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya pula. Ustazah berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Apabila kalian nanti kurang memahami, silahkan tanya ke Ustazah di WA aja. Nanti tanya apa yang perlu kalian tanyakan yang kurang paham. Untuk pertemuan hari ini Ustazah rasa cukup. Nanti kalian bisa menulis dengan apa yang Ustazah sampaikan di sini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, olahraga ya. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.